rotasi matahari dan bulan yang dikenal Qamariyah, atau istilahnya Qamariyah yang kita kenal adalah Hijriyah. Ya, jadi pertanyaan, di antara dua kalender ini mana yang Allah syariatkan? Yang kedua, yaitu wajibnya orang Islam menggunakan kalender Hijriyah dalam seluruh aktivitasnya, termasuk dagang, zakat, dan sebagainya. Dasarnya adalah surat 9 ayat 36 surat At-Taubah. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun 12 bulan yang sudah Allah tetapkan sejak pertama kali Dia menciptakan langit dan bumi. 12 bulan ini tidak diterangkan oleh Allah apakah menggunakan rotasi matahari atau rotasi bulan di ayat ini. Tapi Allah jelaskan yang Allah maksud adalah rotasi bulan, bukan rotasi matahari. Karena Allah terangkan di surat 2 Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa sih fungsi bulan sabit. Jawab, itu kalender bagi manusia. Itu waktu yang digunakan manusia. Faham? Apa hukumnya tidak menggunakan itu? Ya haram lah. Oh, Allah turunkan kok nggak dimanfaatin. Pertanyaannya, yang ciptakan matahari siapa? Allah kan? Yang ciptakan bulan siapa? Allah kan? Allah pergilir keduanya untuk menjadi waktu bagi kalian, bukan? Dan Allah syariatkan penetapan waktu apa? Bulan kan? Kenapa nggak digunain? Ya haram hukumnya kalau tidak menggunakan. Itu namanya numpang di rumah orang, bikin aturan sendiri. Yang punya bumi siapa? Antum penumpang atau pemilik? Dijawab, jangan ketawa. Ya, di mana-mana kalau Anda tinggal di rumah orang, numpang di rumah yang diizinkan Anda tinggal, boleh nggak bikin aturan sendiri? Itu namanya, kalau sudah menumpang, belum tertutup pula kau. Haram hukumnya tidak menggunakan ini, wajib hukumnya menggunakan ini. Paham ya? Itu dalilnya. Makanya kalau ditanya hafal bulan-bulan Islam kan? Udah hafal belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tua bangka begini. Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Itu pertama. Yang kedua, dari 12 bulan yang tadi Allah maksud itu, di sana ada kalimat tadi surah 9 tadi, minha arba'atun hurum. Hurum jamak dari haram. Haram secara bahasa artinya suci. Dalam Quran tidak ada satu ayat pun yang menerangkan Ramadan itu bulan suci. Tidak ada satu hadis pun mengatakan Ramadan itu bulan suci. Kalau dikatakan syahrun mubarak, iya, bulan yang diberkahi, iya. Tapi bulan suci enggak. Haram itu artinya suci ya. Jadi kalau haram secara fikih, meninggalkannya pahala, mengerjakan dosa. Apa hubungannya dengan haram secara bahasa? Gak ada hubungan lah. Karena setiap yang haram, setiap yang Allah larang itu kan kotor. Paham? Jadi kalau Allah melarang kita dari setiap kotor, tujuannya apa? Ya Allah ingin mensucikan kita kan? Allah ingin membersihkan kita. Lihat surat 7, 157 Al-A'raf. Di sana ada kalimat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan kebaik-baik untuk kalian, berarti suci bukan? Ya, dan Allah haramkan yang kotor-kotor dari kalian. Jadi kalau kita diharamkan dari sesuatu yang kotor, tujuannya adalah agar kita disucikan. Oleh itu Allah menggunakan kata larangan itu dengan haram, karena tujuannya adalah ingin mensucikan. Kita aja yang nekat, kelihatan sih tampangnya nekat-nekat. Ngomong juga sama, jelas ya. Nah, kemudian Allah katakan bulan haram itu, bulan suci itu ada 4. Nah, buktinya Ramadan kan boleh perang kan? Ramadan boleh perang nggak? Boleh. Apa bulan ini kan nggak boleh perang di dalam? Ya, di surah 2 Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahri haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram berperang di dalamnya. Jawabannya tadi. Paham? Di Quran tidak ada satu ayat pun menerangkan 4 bulan itu bulan apa saja, tidak dijelaskan itu. Jadi antum cari tidak ada. Maka tidak boleh nggak reka-reka Januari, Februari, Maret, ya itu miring ke kiri itu. Ya, akhirnya nalarnya perlu dirukyah itu. Nah, Nabi jelaskan, ya,
Ya, sebenarnya riwayat kalau Bukhari dan Muslim, ya, karena memang kita tidak tahu, yang tahu Nabi kan, karena memang Nabi memiliki kewenangan untuk menerangkan makna Quran kan. Surat 16, surat An-Nahl ayat 43, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Allah turunkan Quran, Muhammad engkau yang menerangkan agar manusia memahaminya. Yang menurunkan Allah, kepada siapa diturunkan? Kepada Muhammad. Untuk siapa? Mengatur manusia. Siapa yang diberi kewenangan menerangkan? Muhammad. Quran betul diterangkan enggak? Siapa yang menerangkannya? Rasulullah SAW. Jadi kalau pertanyaan, apakah hadis dijamin untuk dipelihara? Jawabannya iya. Kalau Allah bilang di surat 15 ayat 9, surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah turunkan Quran dan kami menjaganya. Quran diterangkan bukan? Tentu yang menerangkan juga dijaga dong. Kalau nggak dijaga bagaimana kita bisa mengamalkannya? Faham? Jadi ketika Allah mengatakan dia jaga Quran, maka otomatis hadis dijaga dong. Kan fungsi Quran, hadis tadi menerangkan Quran. Kalau Allah jaga Qurannya, hadisnya nggak dijaga, gimana kita ngamalinnya? Ngerti anak-anak? Jadi orang mengatakan, kan Allah nggak jamin menjaga Qurannya, otak lu tuh yang miring. Paham? Nah, surat 16, hadis menerangkan Quran bukan? Quran itu yang diterangkan bukan? Bagaimana menjaga yang diterangkan, sementara yang menerangkan nggak dijaga? Kita ribut nggak hari ini? Paham? Maka Allah pasti menjaga hadisnya. Tapi pada kenyataannya banyak hadis sahih. Itu kan masalah Nabi, karena Anda ngambil dari ustadz yang bodoh kan nggak ngerti hadis. Itu kan masalah Allah, bukan masalah Nabi. Faham? Masalah negeri ini siapa saja boleh ngomong, itu masalahnya. Ya, bukan masalah Nabi, bukan masalah syariat itu. Faham? Nah, bulan-bulan apa saja itu? Tadi dalam Sahih Bukhari Muslim Nabi mengatakan arba'atul hurum, 4 bulan itu adalah thalathun mutawalliyatun. 4 bulan bertemanan, berdekatan, bergandengan, menyambung. Kemudian dia menerangkan Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Muharram bulan yang ketiga. Berurutan gak? 11, 12, satu lagi kan berurutan kan? Gak ada bulan 13 kan? Di kalender antum berapa bulan? Kalau sudah 12 ya 1. Maka Nabi katakan dia mualah gitu ya, sambung menyambung gitu ya. Kemudian kata Nabi wasya'u Rajab, dan bulan haram ke yang lain adalah Rajab. Itu berdasarkan hadis. Kalau diurut berarti bulan haram yang suci yang pertama adalah bulan pertama Muharram, bulan ke-7 Rajab, bulan ke-11 Dzulqa'dah, dan bulan yang ke-12 adalah Dzulhijjah. Nanti bulan depan saya mau tanya, udah hafal belum urutan bulan-bulan? Awas ya sampai gak datang, saya udah hitung jumlahnya. Udah tua bangka masih belum hafal, tuh musibah itu. Baik, saya ulang aja ya, kira-kira untuk ingatan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang antum hafal Ramadan dan Syawal ya. Ada Ramadan puasa, Syawal pulang kampung. Ya, sama makanan enak kan? Kelihatan sih. Baik. Nah, di antara 4 bulan tadi keutamaannya sangat besar sekali, di mana para ulama sepakat bahwa beramal pada bulan-bulan itu lebih besar pahalanya. Karena biasa satu pahala bertambah itu kan ada 7 indikator. 2 di antaranya adalah tempat dan waktu. Contoh kalau beribadah atau beramal di Masjidil Haram lebih besar pahalanya. Itu dari faktor waktu, faktor tempat ya. Begitu juga faktor waktu. Ada bulan-bulan tertentu seperti Lailatul Qadar, ya. Jadi itu dari aspek waktu. Baik. Yang kedua, berbuat dosa pada 4 bulan itu dosanya sangat besar dibandingkan dosa-dosa yang lain pada bulan lain. Karena tadi di surah 9 tadi, ayat 36 tadi, di sana juga ada sambungan ayat tadi, dzalika dinul qayyim. Jadi 4 bulan ini biasa dilakukan orang Quraisy, tapi ini bukan tradisi Quraisy, bukan budaya.
ini bagian dari milah Ibrahim alaihissalam wassalam. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa orang Quraisy kesal mengabulkan 4 bulan ini, datang Islam mengakomodir. Enggak, ini bukan tradisi orang Quraisy. Ini adalah milah Ibrahim alaihissalam wassalam. Apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim. Tradisi tadi 4 bulan tadi itu agama yang lurus. Dan Anda lihat dalam Quran, setiap agama yang lurus selalu disandarkan kepada Ibrahim. Betul tidak? Contoh, tahu surat berapa, ayat berapa? Salah satu ada dari 12. Gak ingat juga. Ini namanya murid yang manja, tahu. Ya contoh surat 6 ayat 161 misalnya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan. Jadi ini bukan budaya Arab. Ya. Karena ada ustaz bilang tidak usah ikut budaya Arab. Lama-lama Quran berubah juga ke bahasa Arab juga. Jelas ya? Nah, jadi itu adalah bagian dari milah Ibrahim. Lalu apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian. Maksudnya berbuat dosa. Maksud menzalimi diri di Islam berbuat dosa. Contoh, atau misalnya lihat surat 7 Al-A'raf ayat 23, doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi metode Quran harus begitu ya. Quran ditafsirkan Quran. Ya, Quran ditafsirkan oleh sunnah, nggak boleh pakai logika. Jelas? Nah, jadi yang dimaksudkan di sela dosa. Pertanyaan. Oh, jadi berbuat dosa bulan ini nggak boleh, bulan lain boleh. Namanya nggak beres juga otak nih. Bahwa perbuatan melakukan dosa diharamkan 24 jam sepanjang hidup antum. Tapi sesuatu yang sudah menjadi umum kemudian dilarang atau diperintah pada waktu tertentu menunjukkan nilainya lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi kalau begini, dosa itu berbuat dosa dilarang sepanjang masa kan? Tapi ketika Allah menyebutkan di sini, contohnya gini, jangan sekali-kali berbuat dosa, gue cekik lo. Tapi lebih-lebih lagi bulan ini lu bikin dosa, gue cekik lo 3 kali, kira-kira gitu. Berarti maksudnya? Berarti enggak lo? Kita kemana aja gitu kan? Tapi jelas saya bukan preman lo, beneran. Jelas ya? Nah, jadi kalau digabungkan larangan dosa bersifat kapan aja, tetapi penghususan di sini kalau diterjemahkan ke bahasa kita hari-hari, jangan pernah bikin dosa kapanpun. Lebih kalau kamu bikin dosa, aku cekik kau lo, kira-kira gitu sekali. Tapi kalau lebih-lebih bulan ini, kau bikin dosa, aku cekik kau 3 kali. Nah, artinya sanksi yang diberikan pada penyebutan yang kedua itu lebih besar daripada yang lain. Ayat ini tidak bermaksud bahwa boleh bikin dosa hari lain, tapi khusus ini enggak. Paham? Karena sifat dari dosa adalah haram dilakukan kapanpun. Penyebutan di sini untuk menunjukkan akan lebih besar hukuman yang engkau dapatkan kalau engkau masih melakukan juga di bulan ini. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Mau dilanjutkan nggak? Itu namanya enak dulu, nggak enak digigit tahu. Baik. Jadi 4 bulan tadi bulan haram. Di antara 4 bulan tadi, yang paling agung, paling tinggi adalah bulan yang ke-12 tadi ya. Bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena puncak daripada ibadah Islam ada di sana ya. Yaitu Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat tadi. Bulan di mana haji itu dilaksanakan. Dan musim haji itu adalah semua ibadah di bulan manapun ada di sana, bukan? Tetapi apa yang ada di sana tidak ada pada bulan lainnya, bukan? Zakat di bulan Dzulhijjah kita disunahkan memperbanyak sedekah juga, bukan? Bahkan mungkin lebih besar daripada zakat kita, bukan? Jelas? Tetapi di bulan Ramadan Anda tidak berkorban, bukan? Paham? Kalau bulan Ramadan, bulan lain Anda berpuasa, di sini juga puasa kan? Disyariatkan, disunnahkan memperbanyak puasa padanya juga kan? Lebih-lebih pada tanggal 9. Jelas ya? Nah, sehingga dia memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang kedua, bahwa kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada hari manapun amalun salih fih,
yang amal-amal saleh dikerjakan dalamnya ahabbu ilallah, yang lebih Allah suka daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Paham ya? Jadi, atau dengan kata lain gini, gampang saya bikin rumus gini. Dalam 1 tahun ada 360 hari, 365 hari, betul? Pernah hitung kan? Kalau ini mah hitung, kan gajian. Ya, gampang aja 30 kali 12 clear gitu kan. Berarti ada 360 malam, ada 360 siang dong. Dari 360 malam, 10 malam yang paling utama 10 akhir Ramadan ya. Paham? Dan 10 siang yang paling diberkahi Allah, 10 siang awal Dzulhijjah. Begitulah penafsiran ulama surah 89 ayat 1 dan 2, wal fajri walayalin ashar. Kata Nabi apa? Tidak ada hari manapun yang amal-amal saleh lebih Allah sukai, ya, melebihi 10 hari ini. Ya, para sahabat mengatakan termasuk amal saleh, semua amal saleh apapun, iya. Termasuk jihad juga, iya, lebih besar dari jihad, kata Nabi. Kecuali yang berangkat dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak pernah kembali lagi. Ya, jadi kalau orang pergi dengan hartanya, terbunuh, tidak tertandingi dong amalnya. Tapi kalau dia pergi aja, kemudian pulang berjihad, lalu Anda beramal 10 hari, ditimbang amal kalian berdua jihadnya tadi lebih besar antum daripada dia tadi. Paham? Coba lihat, di sini ada kalimat kata Nabi, amal salih yang lebih dicintai Allah. Coba lihat, berarti orang yang beramal dicintai enggak? Untuk menjadi Khalilullah, Nabi Ibrahim jadi Khalilullah kan? Di surat 4 ayat 125. Surat An-Nisa, akhir ayat itu kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu kesayangannya. Ibrahim harus menghadapi ujian yang tidak ringan. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kami telah menguji Ibrahim dengan ujian-ujian kalimat-kalimat dan dia menyempurnakannya. Pertama, dilempar dalam api. Atau berani nggak dilempar dalam api loh? Nyampaikan kebenaran, dilempar ke api. Mau nggak? Yang ada bisa adalah Anda bakar rumah orang, Anda nama jihad kan? Bakar Allahu Akbar kan? Yang kedua, sudah sekian puluh tahun Ibrahim meminta anak. Begitu Allah karuniakan anak namanya Ismail, Allah suruh pisahkan jauh lagi. Di mana diletakkannya? Di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan secara logika manusia, Ka'bah di Makkah sana. Ibrahim sanggup. Pertama oke, kedua oke, mungkin semua orang mampu. Ujian yang ketiga, Allah menyuruh Ibrahim harus menyembelih anaknya sendiri. Kalau pertama orang semua mungkin bisa kali ya, yang kedua bisa kali ya, yang ketiga bisa enggak? Lebih berat lagi kan? Makanya Allah tidak pilih saya dan antum jadi nabi, bisa repot. Dan Allah tidak datangkan Nabi Ibrahim di masa sekarang. Saya kira KPRI pasti akan menggugat Nabi Ibrahim ke pengadilan. Saya kira Pak Merdeka Sirait akan menuntut Pak Nabi Ibrahim kan? Dan saya kira Pak Seko pasti diminta tanggapannya kemana-mana terhadap penyembelihan anak itu. Ada bisa bayangkan gak betulnya di sekarang? Bisa bayangkan gak? Makanya Allah tidak pilih kita hadir waktu itu. Dan kekurusannya jadi panjang. Jelas? Nah, Ibrahim mampu lakukannya. Coba lihat, untuk mendapat cinta Allah Anda tidak perlu berbaring bini kan? Apalagi anak. Kalau andai kata antum ada ayat suruh sembelih bini pada Idul Adha, kira-kira antum mau nggak? Demi Allah antum pasti mau. Alasannya apa? Satu, bukan anak gue ini. Yang kedua, alhamdulillah bisa cari lagi. Bila perlu antum kawin 4, sembelih 4 lagi kan? Tapi ketika Allah minta antum menyembelih anak antum, mau nggak itu? Diam kan? Tadi soal bini ketawa kan? Bini-bini dengan di rumah, kalau ini disiarkan. Jelas? Berarti betapa mudahnya Allah mencintai umat ini kan? Manfaatkan 10 hari, lakukan apa-apa yang Allah cintai, seluruh amal saleh, maka engkau pasti akan dicintai Allah. Mungkin cinta Allah kepadamu tidak sama kepada cinta Allah kepada Ibrahim, yang minimalnya 7 digit dibuat Ibrahim, lumayan kan? Masih satu level di Firdaus juga kan? Hanya beda klaster doang kan?
Kira-kira mau nggak masuk Firdaus? Hanya beda klaster dong. Masa ente sama Nabi Daud, Nabi Ibrahim sama, gak level kali. Ya tapi tetanggaan lumayan kan. Kalau ditanya di mana tinggalnya, biasa di Pondok Indah gitu kan. Walaupun di pinggiran maksudnya. Pondok Indah satu udah gengsi bukan? Gimana kalau tinggal di Bukit Golfnya? Tentu lebih bagus. Apalagi kalau di Firdaus, tetangga sama siapa? Para nabi. An'amallahu minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mari kita berusaha untuk beramal pada 10 hari ini, kesemuanya yang kedua. Amalan apa saja? Amal saleh yang disyariatkan. Kemudian apalagi kerjakan besok usahakan tidak boleh sampai terlewatkan untuk berpuasa Arafah. Tadi udah saya kirim di WA ya. Bab 1, bab 2, bab 3 berurut ya. Tadi tentang Arafah ya, sambungan Arafah. Udah saya kirim bab 1 keutamaan bulan Dzulhijjah, bab 2 sunah-sunah dalam bulan Dzulhijjah, bab 3 tentang takbir, jenis takbir gitu ya. Jadi tanya aja yang punya WA. Mungkin ada yang sudah dapat, tanya saja, suruh dia copy paste aja. Ya, tadi saya jelaskan tentang hukum-hukum seputar Arafah. Ya, tentang puasa Arafah. Kata Nabi apa? Tidak ada hari yang lebih aku sukai untuk berpuasa melebihi Arafah. Itu hadis yang pertama dari Aisyah. Yang kedua Nabi mengatakan, dengan puasa Arafah aku berharap agar Allah mengampuni dosaku setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba lihat, yang berharap siapa? Nabi itu udah dijamin. Tanpa puasa Arafah Allah sudah ampuni dosa yang lalu yang akan datang. Lihat surah 48 ayat 2. Surah Al-Fat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa Muhammad yang lalu yang akan datang. Ini manusia gak punya dosa. Yauman taubata mi'atu marah. Sehari saya bertaubat 100 kali kata Nabi. Masih puasa Arafah lagi, coba lihat. Menurut antum sudah diampuni dosanya, tiap hari bertobat 100 kali. Kira-kira Allah terima tobatnya Nabi gak? Masih diterima. Masih berpuasa Arafah lagi, berharap agar Allah mengampuni dosa 2 tahun, padahal sudah diampuni. Bukan gak percaya diri, tetapi memang dasarnya kita bersuudzon pada diri kan, bersangka baik pada Allah bukan? Dia masih mengharapkan rahmat Tuhan yang ampunannya. Pertanyaan, manusia yang super suci aja ingin mensucikan dirinya, terus Allah, hello, lo sakit hati nggak kalau gue ngomong gini? Jangan saya pergi lalu bilang ke pengurus tuh Pak Salim gak usah diundang lagi, kalau ngomong sakitnya itu di sini. Ya kalau Nabi saja masih tetap serius gitu ibadahnya, padahal sudah Allah jaminkan tadi, dia masih berusaha untuk berpuasa sunnah agar Allah mengampuni dosanya, padahal sudah diampuni, masih bertaubat juga. Terus di mana tempat kita? Gak punya malu loh. Maka saya ditanya, Pak Salim, kalau besok saya nggak puasa gimana? Saya tanya, ada uzur nggak? Nggak sih. Itu namanya Anda itu sombong. Emang ada sesuci Nabi Muhammad kah? Saya tanya sama antum, kalau antum pergi ke dokter, dokter mengatakan lemak Anda ini sudah overdosis, harus dikurangi. Kalau nggak jantungmu berbahaya. Kira-kira Anda ke gym atau senam atau berusaha bakar lemak nggak? Padahal lemak Anda hanya mematikan. Kan kalau dosa Anda kan mencampakkan neraka, lemak mana yang paling berbahaya? Lemak tubuh atau lemak dosa? Andaikan dosa-dosa kita bentuk itu apa? Allah perlihatkan seperti daging, kira-kira Anda butuh berapa rumah itu untuk tinggal? Kan pasti lebih gemuk lagi kan? Kalau andai kata dosa-dosa kita tumbuh kayak lemak tadi, kira-kira kita butuh mesin luasnya kayak berapa ya? Kan bisa kasih lebih gemuk dari sekarang ya? Ya dosa tidak terlihat aja gemuk-gemuk badannya. Paham? Nabi yang sudah sangat tidak punya lemak dosa lagi bisa masih tahu sehari 100 kali bukan? Nabi yang tidak punya lemak dosa saja masih berharap puasa Arafah. Maka orang-orang seperti kita yang tidak bebas dari dosa, mulai dari rumah antum ke sini sampai hari ini, menurut ingatan antum lebih banyak pahala atau dosa yang antum buat? Cepat jawab. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak deh,
Yang tua lebih bijak bisa jawab. Dosa ya. Bapak sadar tuh Pak. Jawabannya sadar. Kalau besok nggak puasa lebih tidak sadar lagi loh Pak. Jangan marah ya Pak. Kan saya guru Pak. Kan guru boleh bertindak seenaknya kan. Jelas ya? Jadi saya jawab, emang sunnah sih, tapi kan sombong namanya itu, belagu itu. Kalau ditanya, apa dasarnya sombong? Bukankah beramal sunnah dengan harapan agar diampuni dosanya? Bukankah sama hukumnya dengan berdoa? Rabbighfir, itu doa bukan? Kalau Anda tidak berdoa, Anda dianggap Allah sombong dalam surah 40 ayat 60, apalagi meninggalkan sebuah amalan yang dijamin. Itu sombong juga namanya. Ya, kecuali di Android Anda tiap hari ada reportnya. Anda habis sholat subuh, terus klik bunyi, sholatmu diterima. Zikir, ada lagi report dari sana. Android kan, zikirmu diterima. Hari ini lu merdaging dosamu sekian dihancurin. Ada laporan nggak tiap hari? Kalau Nabi tadi dapat laporan, nggak dosanya diampuni tadi. Masih tetap sholat sampai kakinya bengkak. Kalau antum kakinya bengkak karena rematik kan, karena asam urat kan Pak, betul? Bukan karena lamanya ibadah bukan? Maka marilah kita malu kepada orang-orang yang mulia tadi. Nabi Ibrahim masih juga berdoa coba. Wala tuhsini ila yaumi yub'atsun. Al-yawma la yanfa'u malu wala banu. Surat 26. Ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Udah dijamin kekasih Allah, sudah dijamin kesayangan Allah, masih berdoa agar Allah tidak menghinakannya. Coba bayangin itu dia. Saya bayangkan kalau ada di antara antum yang dapat jaminan kayak dua orang Nabi ini, pasti nggak mau datang sholat. Udah ada. Allah. Kenapa? Kan tuh gak asing. Bila perlu Anda jual air putih untuk Anda tidak kerja di kantor, duduk aja di rumah. Tapi orang datang jadi apa? Jadi dukun. Alasannya apa? Garansi dari Allah saya pasti masuk surga. Gak dijamin aja belagu, gimana kalau dijamin? Kelihatan sih terang-terangan tampak di wajah antum. Jelas ya? Mari kita manfaatkan. Nah, kemudian apa keutamaan lagi? Hari Kamis Idul Adha, Allah namai dia Haji Akbar, dan itu tidak ada pada bulan lain. Maka saya katakan Idul Fitri hari raya orang Islam juga termasuk yang paling mulia di antara hari-hari, tapi levelnya dengan Idul Adha tidak sebanding. Kenapa? Syawal kan bukan bulan suci. Sementara Idul Adha Hijjah bulannya suci. 10 hari ini Allah berkahi lebih baik daripada manapun juga bukan? Berarti kalau 10 hari berarti lebih baik daripada Idul Fitri juga bukan? Paham? Dan Idul Adha jatuh pada hari ke-10 dari hari pertama bulan Dzulhijjah bukan? Cuma yang gedein Idul Fitri kan antum, karena dua, mudik, baju baru. Apa THR kan? Kalau saya nggak THR, saya bukan pegawai. Saya biasa bayar THR orang misalnya. Jelas ya? Nah, sampai terakhir yang paling besar adalah Idul Adha, karena dia berada pada 3 keagungan tadi. Pertama, dia berada di bulan haram. Kedua, dia berada di 10 hari pertama tadi, hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dia adalah hari siang yang paling agung dari seluruh siang. Sebagaimana dari 365 tadi, ada 10 malam yang Allah muliakan dari semua malam, dan ada 1 malam yang tidak ada tandingan, itu Lailatul Qadar. Maka Idul Adha adalah satu siang yang tidak ada tandingannya di bumi ini, yang Allah namai dia dengan Haji Akbar. Lihat surat 9 ayat 3, surat At-Taubah. Ya, wa a'lamu minallahi wa rasulihi linnasi liyaumil hajjil akbar. Ya, Haji Akbar diyakini atau difahami mayoritas kita Indonesia apabila wukufnya jatuh hari Jumat. Hadis ini dhaif, bahkan lemah sekali. Pendapat ini lemah. Yang sahih adalah perkataan hadis Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ketika Idul Adha 10 Dzulhijjah kami berada bersama Nabi di Mina. Lalu Nabi bertanya hari apa ini? Kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi bertanya hari apa ini?
Lalu kata Nabi, inilah yang Allah maksud haji akbar hari ini. Jadi haji akbar itu Idul Adha, karena di sanalah orang baru selesai dari puncak ibadah haji dan orang melanjutkan pada kewajiban haji lainnya. Lalu Allah namai dia haji akbar itu Idul Adha. Berarti haji akbar setahun sekali, 2 kali atau setiap tahun? Setiap tahun. Itu keistimewaan bulan ini yang tidak Allah sebutkan istimewaan tentang Idul Fitri. Hadis yang bicara tentang Idul Fitri juga sedikit paling berkaitan dengan zakatul fitri ya. Tetapi tidak disebutkan amalan di dalamnya, apalagi keistimewaan seperti hari ini. Maka kalau ibu-ibu pergi ke Saudi, yang paling ramai kan Idul Adha kan? Kalau kita kan yang ramai apa Bu? Idul Fitri, karena emang kita ini kan mayoritas kita kan beragama bukan berdasarkan dalil syariat ya, berdasarkan kebiasaan, namanya sukoi, suka oi. Jadi agamanya sukoi, suka oi ya. Jadi mari kemudian apa yang kita kerjakan lagi ya, kemudian hendaklah jangan Anda lewatkan untuk sholat Idul Adha. Apa hukumnya sholat Idul Adha? Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Biasa Ustaz kita suka bilang gini, yang bilang ini terserah Anda ya, nggak bisa dong. Ustaz yang baik itu suka menempuh cara tarjih, harus menjelaskan mana yang paling kuat di antara masa tiga-tiganya, sama derajatnya nggak mungkin lah. Pasti ada satu yang lebih kuat kan. Orang suka tanya, mana yang lebih kuat Pak Salim? Yang kuat lah fardu ain. Yang paling kuat lah fardu ain. Berdasarkan surat 108 ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Sebelum Allah menyebutkan kita berkorban dan sholat, Allah sebutkan nikmat dulu kan. Inna atainakal kautsar. Berarti sholat secara umum dan sholat Idul Adha secara khusus itu adalah wujud syukur, bukan? Bersyukur hukumnya wajib atau sunnah? Tidak ada satu ulama mengatakan bersyukur itu sunnah. Itu wajib, pertama. Kedua, kalau sholat Id dalam hadis sahih bahwa Nabi pernah dilaporkan. Jadi Nabi pernah satu tahun beliau mengetahui Idul Fitri sudah jatuh setelah Lohor kan? Paham? Ketika orang menginformasikan kepada beliau bahwa mereka melihat bulan 1 Syawal dan pemberitahuannya sesudah Lohor, kata Nabi, bukalah puasa kita, besok kita sholat. Pertanyaan, kalau memang dia sunnah besok perlu diadain nggak? Kalau diadain besok menunjukkan dia wajib atau sunnah? Ya wajib dong. Kalau sunnah kata Nabi ya buka aja, puasanya udah lewat kan sudah saja. Tapi Nabi suruh kerjakan besok, menunjukkan apa? Wajib bukan? Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami kaum wanita keluar ke lapangan dan mengeluarkan anak-anak wanita, anak-anak gadis yang sedang pingin, dan mengeluarkan wanita-wanita haid untuk sholat bagi yang tidak haid, ya, berzikir, takbir dan mendengarkan khutbah. Bagi yang haid, berzikir dan mendengarkan khutbah. Saya tanya, sholat Jumat wajib nggak? Perempuan wajib nggak sholat Jumat? Dipaksa keluar nggak sholat Jumat? Sholat berjamaah lebih baik di mana? Masjid. Perempuan lebih baik di mana? Tapi Nabi suruh keluar. Kalau Nabi keluarkan perbuatan yang tadinya disuruh lebih baik, suruh keluar di rumahnya, menunjukkan sunnah atau wajib? Perbuatan Nabi menunjukkan wajib. Sebab Jumat yang perempuan dibebaskan, tetapi Idul Adha perempuan tidak dibebaskan, suruh keluar bahkan perempuan haid. Paham anak-anak? Apa yang difahami? Jawab yang tadi Bapak jelasin. Cepat. Atau saya tidak tanya antum apa yang dijelasin juga kan? Sebab saya tahu antum gak jawab insyaallah. Nah, jadi yang keempat dari Hafsah bintu Sirin. Kami beberapa wanita mendatangi Nabi
Lalu ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah kami berdosa apabila tidak keluar sholat id bersamamu karena kami tidak memiliki jilbab, sebagian kami tidak memiliki jilbab? Apakah berdosa? Menunjukkan awal hukumnya apa? Wajib kan? Ada pertanyaan berdosa kan? Nabi bilang apa? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak. Dengar dia bilang, keluar. Yang berjilbab lebih satu pinjamkan kepada yang berjilbab. Yang tidak berjilbab pinjam kepada yang punya jilbab lebih dari satu. Ini hukumnya memaksa nggak ini? Kalau memaksa hukumnya apa? Perintah. Perintah kan? Perintah hukumnya apa? Nah, pintar kalau gitu. Udah makin pintar aja kelihatan. Walaupun belum hafal bulan-bulan tadi. Kata bapak nggak enak kan nggak disama saling gitu kan. Baik, jelas ya? Itu dalil yang keempat tadi. Isyarat bahwa sholat id hukumnya wajib. Berikutnya dalil yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW berkata, apabila dua khutbah bertemu id, bertemu Jumat, maka Anda boleh tidak sholat Jumat. Artinya kewajiban Jumat gugur, hukumnya tidak wajib. Pertanyaan, mungkinkah sunnah menggugurkan wajib? Mungkinkah ibadah yang sunnah menggugurkan yang wajib? Biasanya mana yang menggugurkan mana? Cerdas, makin cerdas saja. Jelas ya? Jadi ini isyarat bahwa sholat id bukan hukumnya sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Ini berarti saya racikan pendapat yang wajib, alasannya tadi. Nabi tidak mentolerir wanita yang tidak punya jilbab. Tidak punya, suruh minjam coba. Suruh minjam coba lihat. Menunjukkan sesuatu yang mendesak dan harus dilakukan, bukan? Jadi yang biasa menganggap id itu adalah sunnah, cepat taubat. Mulai tahun ini keluar perempuan-perempuan aja ya, kecuali Anda sudah ganti gender. Yang perempuan aja ganti gender aja tidak jelas, abu-abu, laki enggak, perempuan enggak. Jelas ya? Nah, jadi semuanya keluar, bawa istri, bawa anak, gadis-gadis sekalian ya, untuk mensyiarkan syairillah, min syairillah, salah satu syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendengarkan khutbah hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abu Dawud, kata Nabi, aku hendak berkhutbah. Siapa yang ingin duduk mendengarkan maka silakan. Siapa yang ingin pergi dipersilakan untuk pergi pulang. Salat id yang sesuai sunnah adalah solatnya panjang. Ya, solatnya panjang, khutbahnya pendek. Indonesia khutbahnya omong kosong panjang. Ya, sholatnya pendek-pendek, kadang-kadang 2 ayat tadi coba dibaca. Jadi jangan coba-coba undang saya. Sholatnya bisa 20 menit. Habis itu orang protes, Pak, sholatnya panjang. Saya tanya, jadi imam siapa? Dimana-mana orang patuh pada imam dan protes. Sunnahnya emang begitu. Dan saya biasa khutbah tidak lebih dari 15 menit loh. Ya, khutbah. Sementara orang sering demikian kalau khutbah yang singkat ini. Orang nanya, Pak, kenapa khutbahnya pendek? Saya nggak jawab, itu sunnah. Repot kan? Ibu kan duduk membelakangi matahari, saya kan menghadap matahari, Bu. Panas tahu. Ibu protes lagi. Tapi tadi sholatnya panjang, kan saya di depan. Kenapa yang main ibu jadi nggak terlalu panas? Jelas ya? Jadi disunahkan sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Di Indonesia kebalikan kan, isi Quran dibawa khutbah. Apa itu? Isi Quran dibawa khutbah. Ya, Nabi itu khutbahnya simpel saja, 1 ayat dibahas, lalu kemudian dijelaskan rinci ayat itu. Ya, tidak terjadi di chestnya di mana-mana dibawa ke situ. Ya, tidak usah bila begini. Saya pernah protes, Ustaz, saya udah baca di Quran lebih detail dari Ustaz jelaskan tadi, plus ayat-ayatnya. Jadi lain kali khutbah nggak usah terangkan nih kayak itu dari khutbah tanya, Bapak wartawan ya. Kenapa? Tadi khutbahnya kok isi Quran dibawa-bawa. Saya kira Bapak itu wartawan, bukan khotib. Jelas ya? Khutbah tuh pendek-pendek saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, tetapi mudah diingat oleh orang. Ya, jangan pas pulang tadi khotib ngomong apa? Nggak tahu. Kenapa? Panjang khutbahnya.
panas sekali di itu. Jadi kami nggak hafal khutbahnya. Jelas? Jadi disunahkan itu apa? Memanjangkan sholatnya, ya, memendekkan. Jadi kalau sholat id, rata-rata kalau saya lagi malas, berarti baca siapa? Ar-Rahman sampai selesai. Al-Mulk rakaat yang kedua. Lumayan sih. Sujudnya sepertiga dari berdirinya. Kan Nabi sholatnya gitu, Pak. Katanya sunnah Nabi. Urusan sholat itu kan sunnah aja. Urusan poligami sunnah dibawa-bawa. Orang laki-laki Indonesia tuh ya. Iya. Kalau sholat lama-lama, Pak, saya jawab, ini kan ikut sunnah. Ya tapi sunnah aja kan, Pak. Tapi begitu mau nikah sama bininya, ini sudah Nabi loh. Karena otot sudah dibawa. Aduh, orang Islam gimana sih? Tapi apa kata iblis? Wow. Ini yang gue inginkan. Lu gue banget gitu loh. Ya, nah, tapi kalau urusan yang ibadah itu kan sunnah saja. Ya, nah, jelas ya. Jadi mintalah kepada para khatib supaya memperpanjang sholatnya dan memperpendek khutbahnya. Kalau sholat Idul Fitri agak dilambatin agar orang diberi peluang untuk membayar zakatnya. Kalau Idul Adha dipercepat, ya, agar orang menyembelih kurbannya. Karena kata Nabi dalam hadis Muslim dari Ummu Salamah, siapa yang melihat 1 Dzulhijjah dan dia sudah dikenai kewajiban atau ingin berkurban, tidak boleh dia memotong kukunya atau bulu-bulu yang ada pada itu sahibul apa? Sahibul kurban, bukan kurbannya. Ada mengartikan, oh Pak, yang dipotong, yang tidak boleh dipotong kuku sama bulunya kambing secara dari Arab mana-mana tidak ada orang yang beli kurban kuku kambing dipotong. Ya, tapi nggak tahu kalau di negara kamu, saya bilang. Cari tahu dari timur sampai barat, mana pernah ada orang kambingnya mau dipotong kukunya di pedikur. Saya khawatir setiap lebaran itu dibawa ke salon dulu sebelum 1 Dzulhijjah, di pedikur begitu. Sama apa? Waxing atau apa? Waxing itu ya. Nah, bulu-bulu dicabut dulu, nggak ada itu. Ya, yang dimaksudkan itulah manusianya. Seperti orang haji pun tidak boleh mencabut bulu dan mengunting kuku waktu haji. Surah 2 Al-Baqarah ayat 96. La tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu menggunting rambutmu, adalah kata Nabi, jangan menggunting pula kukumu sampai kurbanmu sampai di tempatnya disembelih. Maka yang dimaksud hadis ini adalah orang yang berkurban, bukan kurbannya. Ya, kemudian Syekh Asy'abqani menjelaskan dalam Al-Autar yang geraji adalah itu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji kan? Tidak semua orang ihram pada waktu yang sama kan? Dengan disyariatkannya itu agar orang-orang tidak berhaji mendapatkan sebagian pahala dari orang yang berihram. Mendapatkan sebagian dari pahala orang-orang yang sama dengan ihram tadi kan? Sebagian dari larangan ihram bukan? Paham? Nah, kawin sama bini boleh, punting kuku ya nggak boleh. Dan saya ditanya, Pak, jadi bulan selama 1 sampai 10 suami istri nggak boleh itu dong? Nggak, itu orang ihram di sana, ihram di sini nggak apa-apa. Paham ya? Yang tidak boleh hanya kuku dan bulu yang dicabut atau dipotong. Oleh itu dipercepat potongnya, sebab 10 hari itu lumayan kan? Ya, garu-garu bisa luka itu karena panjang sekali kuku-kuku kan, sehingga dipercepat agar orang memotong kukunya dan mencukur rambut-rambut yang mungkin sudah panjang. Ya, kemudian kurban hukumnya juga wajib, bukan sunnah berdasarkan banyak dalil. Karena dari hadits Mihnaf, ya, dia berkata, saya berada bersama Nabi di Arafah dan sangat dekat sekali, dan kata Nabi, ya Yohanes, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas setiap keluarga kurban setiap tahun. Di sini Mihna menggunakan kalimat Allah mewajibkan atas kalian. Faradallahu alaikum. Allah mewajibkan atas kalian. Tiap-tiap ahlul bait, setiap keluarga 1 kambing setiap tahun bagi yang mampu tentunya. Paham ya? Jadi antum, saya kira yang hadir di sini mampu semua, jangan nggak mampu. Carilah kambing yang paling murah.
Kan ente kalau surga pengen di atas kan, tapi waktu beli tiket yang murah kan, kelihatan sih. Betul ya? Kalau Nabi Ibrahim kan pengen memberikan yang terbaik termasuk anaknya, ya. Kalau ente bilang apa? Ya pengen surga Ibrahim sih. Tapi kalau bisa semurah, kalau bisa semurah murahnya, gak apa-apa asalkan kami itu memenuhi syarat. Jadi kalau antum punya uang hari ini, besok sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik, Anda punya uang senilai kambing yang paling murah yang layak dikorbankan, maka Anda kena kewajiban berdasarkan hadis tadi. Begitu juga hadis yang lain kata Nabi, "Man kana sa'atan lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberikan kelapangan untuk berkurban, maksud saya tadi dengan kurban yang paling murah andaikan dia punya, tapi dia tidak berkurban, dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Jadi Nabi mengusir, tidak mengizinkan orang sholat bersamanya. Itu berarti sunnah atau wajib? Masa sunnah orang diusir? Paham? Kata bapak-bapak, wow, selama ini saya tahu sunnah, tekor deh. Biasa, tidak usah khawatir. Allah bilang, apa saja yang kamu belanjakan aku ganti kok. Lihat surat 34. Ya, surat Saba ayat 39. Ya. Allah yang menentukan rezeki kita. Maksimal minimal sudah Allah tentukan. Tenang aja. Ya. Andaikan Anda tidak berkurban, ya, kalau Allah pendekkan rezekimu tetap aja pendek. Anda tidak berkurban ditambahin, cuman beban di akhirat kan berat tanggung jawabnya. Karena harta tidak dipenuhi hak-haknya kan. Salah satu hak harta adalah dengan berkurban. Maka berkurbanlah. Ya. Kemudian kita disunahkan untuk bertakbir. Para sahabat itu bertakbir tanggal 1 Dzulhijjah. Ibnu Umar naik di lotengnya bertakbir. Abdullah bin Abbas pergi ke pasar, begitu Abu Hurairah berdiri di tengah pasar bertakbir tanggal 1 Syawal. Tapi kalau hari ini Anda laksanakan Indonesia, pasti disamperin ketua RW. Pak, udah lebaran ya Pak. Ya kan? Coba antum coba takbir mulai hari ini aja, ya pasti ditanyain, Pak, udah habis sholat ya? Karena tadi betapa asingnya sunnah ini dari manusia. Jadi disunahkan. Setidak-tidak itu yang mutlak ya. Nah, adapun muqayyadnya yang wajibnya, karena kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 203, "Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kalian kepada Allah pada hari itu takbir maksud. Ya, mulai besok malam terbenam matahari, ya, mulai besok pagi Arafah itu, ya, sampai dengan tanggal 13 sebelum matahari terbenam, hari terakhir hari tasyrik. Ya, dengan lafaz takbir salah satu dari 3. Nah, tidak ada lafaz sahih dari Nabi. Jadi kalau cari lafaz takbir yang sahih dari Nabi tidak ada. Lafaz-lafaz hadis yang ada sampai pada kita adalah yang biasa dilakukan para sahabat. Dan para sahabat itu juga sunnah kan? Dan biasanya para sahabat pasti copy paste di mana? Nabi dong, ya, bukan di Google ya. Antum kan bisa niru di Google kan? Jangan baca Quran yang di Google loh ya. Itu belum ditasih itu. Ya, baca aja mushaf yang biasa saja. Kecuali udah ditasih, udah disahkan gitu ya. Ada 3 lafaz ya yang datang dari para sahabat yang dijelaskan oleh Abi Syaibah dalam sunannya. Pertama genap ganjil. Jadi pertama 2 terakhir 1 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jelas ya? Nah, lafaz yang kedua 3 kali yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang kedua. Yang ketiga 3 di belakangnya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar
walillahilham. Tapi yang lazim kedua ya, itu digunakan. Adapun tambahan Allahu Akbar kabir, itu cari sampai bulu-bulu roto, nggak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil satupun sahih yang menerangkan itu dari sahabat. Saya berani jamin. Faham? Kalau ditanya itu made in siapa? Wallahu a'lam. Pas yang satu. Saya kira materinya cukup untuk hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal. Ya. Nanti sore saya kirim tentang fikih Idul Adha, fikih sholatnya dan fikih kurbannya. Tapi lewat WA loh ya, BB saya nggak layani karena capek ngurusnya. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.